Oke, halo semuanya. Jadi selamat datang kembali ke YouTube channel saya, Yusandili Putra. Nah, jadi kali ini saya sedang berada di negara tetangga kita, Malaysia. Tepatnya kita di Pulau Pinang. Nah, jadi kebetulan nih saya akan mereview satu mobil yang saya sewa. Nah, jadi saya kepikiran untuk mereview karena saya merasa mobil ini cukup unik ternyata setelah dipelajari. Jadi mobil apa itu? Ini dia mobil yang ada di belakang kita. Vero 2 Beza. Oke, jadi kenapa saya bilang unik ya? Jadi ternyata ketika pertama kali saya datang kemari, saya menyewa mobil ini dan saya mengira sejenak ini adalah model terbaru dari Proton Saga. Tapi ternyata saya salah setelah saya berpikir beberapa detik. Karena kenapa mereknya berbeda? Saga tuh merek Proton, kalau ini merek Vero 2. Nah, jadi setelah itu saya berpikir, nampaknya ini seperti sejenak ya, karena yang saya tahu dia mesinnya 1300 cc. Jadi sontak saya berpikir bahwasanya ini mobil adalah Myvi versi sedan atau Daihatsu Sirion versi sedan. Tapi saya tetap salah juga. Nah, jadi kira-kira teman-teman tahu mobil ini sharing platform dengan mobil apa? Ternyata mobilnya juga diproduksi di Indonesia. Nah, kira-kira tahu? Oke, jadi ternyata dia sharing platform dengan Toyota Agya dan Toyota Calya beserta kembarannya Daihatsu, Sigra dan Ayla. Berarti ini adalah versi sedannya. Kalau kita di Indonesia kita punya versi city car-nya dan low MPV-nya. Ini di sini ada versi sedannya. Jadi mari kita lihat. Jadi unik ya guys. Ternyata mesinnya mengusung mesin 1 NR, artinya mesin 1300 kepunyaan si Pro 2 Myvi atau Daihatsu Sirion. Nah, tapi pantas tenaganya lumayan bagus. Oke, kemudian di depan tidak ada yang spesial, nothing special. Punya fog lamp, lampu kristal multi reflektor. Kemudian untuk velg ini dia mengusung ring 14 dengan profil ban 175 65 ring 14. Nah, jadi unik ya. Nah, ini desain belakangnya. Kenapa menurut saya cakep sih. Ini ternyata dia versi low-nya dari Toyota Vios harusnya ya. Jadi kalau kita coba lihat belakangnya, yang saya suka dari mobil ini seperti ini, bagasinya luas loh. Jadi sangat capable sekali, bagasinya sangat luas ya. Bahkan saya rasa sih ini sangat luas. Jadi tadi kemarin waktu saya masukin koper itu saya terasa yuk lebih ya. Ternyata bagasinya luas. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke dalam. Oke. Jadi secara umum
standar ya. Untuk speedometernya dia masih model biasa, dia masih belum yang model Optitron ya. Dia punya fungsi, coba kita lihat ya. Kita seperti biasa, dia punya tanda gear level, terus dia ada average consumption, real time consumption, range, waktu service, dan odometer. Jadi standar, tapi untuk sekelas dia termasuk modelnya not bad sih. Nah, kemudian untuk panel-panel AC masih standar lah ya, masih dia puter-puteran. Jadi Toyota Agya model terbaru lebih cakep karena dia udah digital. Nah, cuma tab juga sama, dia masih mengusung yang biasa. Cuma kayaknya ini memang bukan tahun yang terbaru, jadi kita tidak bisa expect apa-apa. Kemudian, tapi dia sudah menggunakan engine start stop, lumayan ya bro ya. Nah, kemudian nggak banyak yang expect ya, tapi tidak ada kaca di sini. Tapi di sini ada kaca. Oke, yang di sebelah penumpang. Jadi yang driver disuruh tidak boleh lihat kaca karena sudah ada kaca di sini. Oke. Kemudian untuk tuas transmisi, dia masih mirip seperti Agya ya. Dia PRND 3 dan 2. Jadi masih standar ya. Saya lupa kalau punya yang Sirion bagaimana, tapi ya begitulah kira-kira. Oke, jadi saya sebenarnya sangat suka ya model-model Agya, Calya. Karena kenapa? Ini dia yang saya suka. Jadi tadi depan udah posisi duduk saya sekitar 173 cm. Tapi kamu harus lihat jarak kaki saya. Masih jauh banget. Saya sangat suka. Toyota Agya juga seperti itu. Jadi kabinnya sangat luas ya. Saya sangat suka mobil-mobil seperti ini. Andaikan saja mobil ini dijual di Indonesia. Jadi kira-kira dengan kabinnya lapang dan sedan lagi. Jadi ini membuat saya jadi memang mobil murah ya, tapi jadi ada satu keunikan jadinya. Nah, untuk masalah konsumsi bahan bakar, oke. Nah kita sambil bawa jalan ya. Oke, jadi ini untuk konsumsi bahan bakar dan handling. Jadi untuk konsumsi bahan bakar, tapi saya nggak tahu ya di Malaysia kecepatan rata-ratanya berapa ya. Intinya pasti jalannya lebih cepat karena mereka rata-rata bisa 60-70 km per jam di jalan biasa. Itu saya mencatatkan average-nya 16-18 km per liter. Nah, kalau kita buat kecepatan rata-rata 80 km per jam, maka mobil ini akan sangat mudah menyentuh 1:22 km per liter, yang mana itu sangat irit untuk seukuran 1300 cc. Karena ketika saya pribadi, saya punya Honda Mobilio ya, tapi saya merasa ukuran 1500 cc nampaknya dia susah sekali untuk diajak irit loh. Kira-kira seperti itu. Tapi ini sangat irit sekali. Untuk handling biasa lah ya, karena ya namanya low sedan kan. Ya biasa-biasa saja. Kaki-kakinya juga mirip-mirip seperti Calya, Agya, tapi yang jadi bedanya dalam kabin itu tidak getar seperti Calya. Itu perbedaannya bro. Jadi kira-kira mobil ini kalau masuk di Indonesia nih to buy menurut saya. Karena gimana ya, bagi orang-orang yang memang pengen sedan, modelnya juga tidak jelek, sedan, irit, ya kan? Jadi udah mantap sekali deh.
Belum lagi speedometernya futuristik ya, kayak mirip mobil-mobil anak muda. Terus dia bisa, kabinnya bisa lapang, kita bisa bawa keluarga kan. Jadi untuk bepergian jauh pun kita bisa bawa koper yang banyak, sedan lagi. Jadi itu sih bro, kira-kira kelebihan mobil ini. Nah, jadi ya begitulah kira-kira review saya yang sangat singkat ini. Jadi jika ada pertanyaan silahkan komentar. Jika Anda suka dengan video ini silahkan like dan subscribe channel saya. Oke? See you again guys.